Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak bapak sekalian. Hari ini kita akan belajar seperti biasanya. Jumpa dengan Bapak Suhaimi. Hari ini pembelajarannya adalah pelajaran fikih pertemuan yang kelima. Baik anak bapak sekalian, masih ingat? Pada pertemuan yang terdahulu, kita telah belajar mengenai tentang pembagian najis, mengenai najis-najis, dan cara menyucikannya. Pada pertemuan kali ini, masih menyangkut hal tentang bersuci, atau sering kita sebut dengan taharah. Pada pertemuan ini kita akan berbicara atau kita akan menggali sedikit ilmu tentang istinja. Berarti hari ini kita akan belajar pelajaran mengenai bagaimana tata cara kita beristinja, adab-adab istinja, dan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, Bapak sekalian, apa itu istinja? Istinja itu adalah membersihkan dengan air yang suci lagi menyucikan pada kubul atau dubur kita di ketika selesai BAB, buang air besar atau buang air kecil. Itu dinamakan dengan istinja. Istinja itu dengan apa? Istinja itu dengan air. Ingat Bapak sekalian, di ketika selesai kita BAB, buang air besar. Atau selesai kita buang air kecil, pipis atau kencing, maka pada tempat keluarnya, ingat, pada tempat keluarnya itu harus diistinjakan, dibersihkan, disucikan kotoran-kotorannya ataupun bekasan-bekasannya. Ingat, paham apa sekalian? Caranya itu kalau kita buang air kecil, maka kita harus menggosokkan tangan kita pada tempat keluar air tersebut dengan air. Tuang air, lalu tangan sebelah kiri membantu menyalurkan air tersebut hingga bersih tempat keluarnya. Paham? Nah, ini adalah caranya. Selanjutnya, waktu kita BAB atau waktu kita buang air kecil di WC, ini ada adab-adabnya, ada tata caranya yang harus kita pahami. Adab-adabnya di dalam istinja, ada adab-adabnya yang harus kita pahami. Ada Bapak sekalian, ini sangat penting. Yang pertama yaitu kita ketika masuk kamar mandi, jangan lupa untuk yang pertama membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung daripada jin laki-laki dan juga jin perempuan yang ada di dalam WC. Berarti ada 2 jin di dalam WC itu yang dia menggoda kita. Makanya ketika kita mau masuk kamar mandi, kita membaca doa. Ingat anak bapak sekalian, sebelum masuk kamar mandi jangan di dalam WC. Ini yang pertama. Yang kedua, kita melangkahkan kaki ketika pertama masuk ke dalam kamar mandi itu dengan kaki kiri.
Ingat, dengan kaki kiri, tidak boleh dengan kaki yang lain. Itu adalah yang kedua. Selanjutnya, ketika kita berada di dalam WC, berada di dalam kamar mandi, apa yang kita lakukan? Ketika kita mau buang hajat, anak bapak sekalian, jangan lupa kepalanya ditutup agar jangan sampai syaitan-syaitan yang berada di dalam kamar tersebut memegang kepala kita. Nah, ini disunahkan ya anak bapak, jadi kepalanya ditutup. Tutup dengan kain boleh, ataupun dengan yang lain, dengan plastik juga boleh. Yang penting kepalanya harus ditutup. Adab lagi di dalam kamar mandi. Kita tidak boleh berlama-lama di kamar mandi. Apa keperluan kita di kamar mandi? Keperluannya adalah untuk BAB. Maka selesai BAB langsung berangkat, langsung keluar nak. Jangan sampai ini di kamar mandi kita menghayal. Jangan sampai kita di kamar mandi malah belajar. Ini yang sangat keterlaluan. Atau jangan sampai di kamar mandi kita bobo atau tidur. Nah, apa sekalian semuanya, ini adalah adab di ketika kita berada di kamar mandi. Dan juga ada lagi larangan kita di kamar mandi. Di ketika kita berada di dalam tersebut, yang pertama, dilarang membaca Al-Quran, dilarang berselawat, dilarang bernyanyi. Ini jangan sampai ketika buang hajat bernyanyi kita di situ. Ataupun lagi buang hajat nyanyi balonku warna kuning tuh keluar, tidak boleh itu. Ingat apa sekalian, ini harus paham. Selanjutnya, di ketika selesai itu semuanya, kita sudah selesai BAB, sudah enak perutnya, maka ini yang namanya istinja. Kita bersihkan tempat yang keluar, baik itu yang keluar kencing atau pipis, maupun tempat yang keluar Kita bersihkannya dengan air, kita siram pada tempat tersebut, lalu kita memakai tangan kiri. Ingat, tangan kiri. Tidak boleh tangan kanan. Lalu, dengan tangan kiri ini, kalau itu kita buang hajatnya hajat besar, BAB, maka tangannya harus digosok-gosok di tempat tersebut, dilalukan dia. Agar kubul kita benar-benar bersih, higienis. Selesai tersebut, kita keluar kamar mandi. Di ketika kita mau keluar kamar mandi, langkahkanlah dengan kaki kanan. Lalu di ketika kita sedang melangkah, waktu kita berada di luar, barulah kita membaca doa. Ingat Bapak? Akan Bapak ingatkan apa doanya, masih ingat? Alhamdulillah illadzi azhaba anil hada wa afani. Itu adalah doa di ketika keluar kamar mandi. Baik anak bapak sekalian, sebagai kesimpulan pada hari ini,
istinja itu hukumnya wajib. Apabila kita tidak istinja, yang pertama kita akan bau. Yang kedua, kita dinamakan orang yang bernajis. Kalau kita ibadah kita tidak sah. Kalau kita berteman dengan kawan-kawan akan jauh dari kita. Selanjutnya ada adab di kamar mandi. Ingat yang telah Bapak sebutkan tadi, itu diingat dan dipraktekkan di dalam kamar mandi atau di ketika kita melaksanakan BAB atau buang air kecil. Nah, sekian dari Bapak. Kita akan berjumpa kembali pada video selanjutnya. Harap diperhatikan, harap didengar, dan jangan lupa teruslah kita berdoa kepada Allah agar Allah menerangkan hati kita, memberikan kita hidayah. Anak bapak sekalian, semuanya harus semangat. Apa ucapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.